Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera penyejuk jiwa. Salam dari Banyuwangi. Sebelum menonton konten ini, seperti biasa, di-like, di-share, di-like dan subscribe, dan tentunya jangan lupa ngopeni hati dan ngopeni pikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbi rabbi jalallah makfi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sahabat Kang Edi yang dirahmati Allah, baik, kali ini kita akan bahas sedikit tentang makna ruqyah. Karena di Raja Pedas itu ada menu spiritualnya, karena Kang Edi punya resto itu ada menu spiritual. Ada menu spiritual, salah satunya adalah ruqyah tanpa kesurupan. Baik sahabat Kang Edi Banyuwangi yang tercinta, ruqyah itu sendiri sebenarnya mempunyai makna cara mengobati diri sendiri dengan berbagai macam doa-doa. Ya, kalau jenengan muslim ya menggunakan doa-doa dari Al-Qur'an atau doa-doa yang telah diberikan oleh guru-guru, ustadz atau kiai atau ulama. Itu yang digunakan. Yang jelas ruqyah itu adalah intinya atau maknanya cara mengobati diri sendiri dengan menggunakan doa-doa. Yang sebenarnya ruqyah itu bisa dilakukan oleh siapapun. Sekali lagi, ruqyah itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak harus oleh orang-orang tertentu yang memang ahli ibadah. Tidak harus dilakukan oleh orang tertentu yang memang ahli di dalam bidangnya. Karena ruqyah itu tidak harus dilakukan, tadi yang saya sampaikan, tidak harus dilakukan oleh orang-orang tertentu, dan tidak harus juga menggunakan kalimat-kalimat atau doa-doa yang terlalu panjang. Dan di menu spiritual Raja Pedasnya Kang Edi ini, di situ mungkin banyak yang bertanya juga, kok ada ruqyah tanpa kesurupan? Karena ruqyah itu tidak harus memang kesurupan, dan diusahakan si pasien sendiri itu atau kita meruqyah diri itu ya tidak kesurupan. Karena kalau sudah kesurupan itu tidak menjamin juga ruqyah itu berhasil. Yang jelas saat kita berusaha meruqyah dengan baca-bacaan doa tertentu dan nggak perlu panjang-panjang, yang jelas bisa dirasakan hasilnya, manfaatnya, faedahnya oleh si pasien tersebut atau diri sendiri. Dan sekali lagi, ruqyah itu tidak harus mesti kesurupan. Dan ruqyah juga tidak hanya difungsikan untuk mengeluarkan makhluk halus di dalam tubuhnya kita atau tubuh orang lain. Tidak harus ya, karena ruqyah itu bisa digunakan untuk menghilangkan parasit energi negatif yang ada di dalam diri kita. Parasit energi negatif yang ada di dalam diri kita itu tidak hanya makhluk sebelah, makhluk halus, makhluk astral. Jangan selalu menyalahkan makhluk astral. Kadang pola pikir kita itu bisa membuat parasit atau energi negatif yang ada di dalam tubuh kita menjadi kurang bagus. Pemarah yang berlebihan, malas yang berlebihan. Kemudian selain pemarah itu kadang-kadang kalau kita punya usaha itu usaha sepi, selalu nuduh orang lain dan segala macamnya, kita nggak mau introspeksi. Kemudian sering pusing lah, mual seperti itu. Itu juga diakibatkan karena pola pikir kita yang kurang bagus dan stres. Jangan selalu menyalahkan makhluk astral di dimensi yang sebelah itu. Dan sekali lagi, ruqyah itu bisa dilakukan untuk siapapun. Dilakukan buat diri sendiri bisa, untuk orang lain bisa. Tidak hanya digunakan untuk menyembuhkan atau mengeluarkan makhluk astral yang dari dalam tubuh, tapi bisa untuk membangkitkan aura positif, dan untuk bisa membersihkan parasit energi yang kurang bagus di dalam diri kita.
ruqyah kita lakukan itu yang jelas harus pasrah total. Pasrah total, kita mengosongkan diri kita. Maksudnya mengosongkan diri itu melenyapkan keakuannya. Kalau Kang Edi biasanya menggunakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, atau bacaan tadi di atas awal itu juga bisa digunakan. Yang jelas saat kita meruqyah, kita betul-betul pasrah, tawadhu, dan mengosongkan diri. Mengosongkan diri, sekali lagi, kita tidak mengaku-ngaku tentang keakuan ini. Semuanya kembalikan kepada Allah. Kesembuhan apapun yang kita lakukan dalam ruqyah itu karena Allah. Sekali lagi, ruqyah ini bisa dilakukan untuk siapapun, tidak hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang khusus ahli ibadah. Dan buat sahabat-sahabat yang mungkin ingin mengembangkan dirinya di ranah spiritual ruqyah, pengobatan, Kang Edi punya waktu setiap Kamis malam Jumat di Raja Pedas Cafe dan Resto di Kedung Rejo, Muncar, Banyuwangi. Kita bisa sharing-sharing, kita bisa saling tukar-tukar pengalaman, ya. Kita akan belajar bersama-sama sambil kita ngopi bareng, dan kopinya kita kasih gratis kok, tenang aja. Kita belajar ngopi dan selalu tiap hari belajar ngopi, ngopeni hati dan ngopeni pikir. Sekali lagi, kalau sahabat-sahabat semua ingin ingin memaksimalkan keinginannya untuk bisa belajar ruqyah atau mengobati, kita bisa kok sharing-sharing dan belajar bersama. Sekali lagi, kita bisa belajar bersama dan sharing-sharing saja. Kemungkinan siapa tahu jenengan itu punya bibit yang memang untuk itu. Sekali lagi, tidak harus jenengan itu anaknya A, anaknya B. Tidak harus jenengan itu pinter ngaji, tidak harus jenengan itu juga ustadz atau anaknya kiai. Tidak harus, karena semua orang bisa dan insya Allah mampu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Tapi ingat, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kosongkan diri, kosongkan keakuan. Jangan sombong, tetap tawadhu. Semoga manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya.